yang penuh berkat, kita sudah masuk ke dalam minggu pertama musim Prapaskah. Bagi kita yang tidak biasa dengan arti Prapaskah, lebih biasa lagi kita panggil ini dalam musim puasa. Bersama-sama kita melalui musim ini dengan semangat baru menuju kepada perayaan Paskah nanti. Hari ini, pembacaan pertama memberitahu kepada kita tentang perjanjian Tuhan melalui kisah Nabi Nuh. Tuhan berjanji tidak akan lagi mengadakan musibah banjir besar yang akan membinasakan bumi. Tidak ada lagi jiwa yang akan binasa. Perjanjian dibuat oleh Tuhan kepada Nabi Nuh ini adalah untuk kita semua, di mana Tuhan telah menyatakan bahwa perjanjiannya itu adalah kekal selama-lamanya. Untuk itu, saudara dan saudari, kita yang percaya tidak perlu takut lagi akan kesengsaraan. Semangat ini adalah penting bagi kita untuk meneruskan musim Prapaskah ini. Kasih Allah menyertai kita semua dalam menjalani ibadah berpuasa, berpantang, berdoa, dan bersedekah. Atas perjanjian yang Tuhan telah meteraikan kepada kita, kita berani menyatakan kepada Tuhan di dalam antifon pembukaan kita pada hari ini. Kita mengatakan, apabila Ia menyeru kepadaku, aku akan menjawab. Dalam kesesakan, aku akan memuliakannya, memberinya Dia umur yang panjang dan kelimpahan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, musim Prapaskah ini adalah juga musim di mana kita coba merenungkan kembali sejauh mana kita sudah melangkah dalam kehidupan kita sebagai umat ciptaan Allah. Di dalam pembacaan pertama, kisah Nabi Nuh mengingatkan kita tentang dosa. Mengingatkan kita tentang dosa manusia yang membuatkan Tuhan murka dan Tuhan telah membuat penghakiman. Tuhan murka akan dosa. Dan Tuhan memberi kita kesempatan, memberikan kita peristiwa Nabi Nuh ini, yang juga adalah lambang atau wakil kita kepada cinta kasih Allah. Allah dalam murkanya tetap tidak akan melupakan kita, memberikan kita peluang kedua untuk bertobat dan hidup semula dalam kasih-Nya. Dalam kita bersama-sama menghidupi nilai hidup Kristen kita di dunia ini yang kian mencabar, kita haruslah sentiasa peka akan asal-usul penyelamatan kita yang sememangnya tepat untuk kita renungkan pada musim Prapaskah ini. Kita juga diajak untuk mencari ketenangan supaya kita dapat bersama-sama dekat kepada Tuhan dan berkesempatan untuk mengaitkan kisah hidup kita bersama dengan sejarah penyelamatan. Injil hari ini diambil daripada karangan Santo Markus. Kita dapat dengar bahwa Injil
hari ini memaparkan secara ringkas tentang kisah Yesus dicobai oleh iblis. Kita dapat dengar elemen-elemen seperti puasa, kelaparan dan perbualan Yesus dengan iblis ketika dicobai semasa 40 hari tidak pula dinyatakan. Tetapi Injil pada hari ini ada menyatakan sesuatu untuk kita renungkan bersama. Injil menyatakan, segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Perkataan 40 hari ini sangat kaya dengan maksudnya yang tersendiri. Bangsa Israel telah keluar ke padang gurun selama 40 tahun. Nabi Musa berada di Gunung Sinai selama 40 hari. Dan kisah Nabi Elijah berjalan ke tanah Horeb selama 40 hari juga. Di dalam perjanjian lama, kitab perjanjian lama, nomor 40 ini membawa maksud kepada ketiadaan Tuhan. Padang gurun pula adalah tempat tinggal musuh-musuh Allah. Sama seperti Yesus telah dicobai oleh iblis, kita sebagai pengikutnya juga tentu sekali akan sentiasa dicabar. Kuasa kejahatan akan sentiasa memujuk kita untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan amalan kita sebagai seorang Kristian. Oleh sebab itu, iblis merupakan intipati kepada segala kecurangan terhadap Tuhan, dan dosa ditafsirkan sebagai ketiadaan Tuhan. Dan jika kita melihat kepada perjanjian baru, ketiadaan Tuhan membawa kepada kesengsaraan dan penderitaan, sekaligus menyebabkan iblis berkuasa. Kita sebagai umat Kristian haruslah peka akan kehadiran Tuhan yang selalu menyatakan cinta kasih-Nya. Tetapi iblis pula menyatakan sebaliknya. Iblis selalu mengatakan sesuatu yang jauh daripada cinta kasih Allah. Oleh sebab itu, amalan hidup kita haruslah berlandaskan kepada ajaran ilahi. Namun pun begitu, saudara dan saudari, kita sudah diperbaharui oleh Yesus atas kematian dan kebangkitannya dari kayu salib. Kita bukan lagi berada di dalam kegelapan, tetapi kita adalah kepunyaan terang Kristus. Untuk itu, marilah kita mengambil masa ini, masa yang penuh berkat untuk membentuk diri kita masing-masing, mengambil sikap untuk terus bersyukur, menanggapinya sebaik-baiknya, karena kita semua adalah anak-anak kesayangan Allah. Bersama-samalah kita menjalani musim pertama Minggu Prapaskah ini dengan hati yang bebas dan mahu dekat kepada Allah. Amin.